Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hayatunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan simulasi video yaitu mengenai pemeriksaan fisik pada sistem endokrin dan imunologi. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mendapatkan data terkait masalah keperawatan pada gangguan sistem endokrin dan imunologi. Selamat menyaksikan. Nah, adapun sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan selama saya melakukan pemeriksaan fisik. Yaitu yang pertama ada stetoskop, kemudian di sini ada tensimeter, kemudian di sini ada termometer, kemudian ada sarung tangan bersih, masker. Nah, adapun di sini buku catatan medik. Nah, buku catatan medik ini terdiri dari nama pasien, jenis kelamin, dan benar atau tidaknya pasien yang akan dilakukan pemeriksaan fisik pada sistem endokrin dan imunologi. Dan yang terakhir ada timbangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Paula Cynthia. Saya kebetulan sedang dinas dari pukul 7 sampai pukul 14 siang nanti. Nah, di sini saya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik, tentunya dalam sistem endokrin dan sistem imunologi pada ibu. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan fisik ini yaitu untuk mendapatkan data yang terkait pada masalah keperawatan dan juga perencanaan tindakan keperawatan yang akan diberikan nanti kepada ibu setelah usai pemeriksaan ini. Apakah ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia. Baiklah, kalau begitu. Nah, Ibu, dalam selama pemeriksaan fisik ini mungkin memerlukan waktu 15 menit ya Bu, mohon kerjasamanya. Dan apakah Ibu memiliki keluhan ataupun pertanyaan yang sudah tadi saya jelaskan atau tidak? Tidak? Ya, kalau begitu, apakah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini? Ya. Baiklah, kalau begitu. Nah, Ibu, jika semuanya Ibu sudah bersedia, izinkan saya untuk mengambil alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ya, silakan. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, cuci tangan ini terbagi menjadi dua, ada yang menggunakan hand wash dan ada yang menggunakan hand scrub. Nah, hand wash ini bisa dilakukan dengan cara air mengalir dan sabun bersih. Kemudian kalau hand scrub bisa melakukan dalam bentuk sanitizer seperti ini. Nah, di sini saya akan mencuci tangan menggunakan hand scrub. Nah, sebelum cuci tangan menggunakan hand scrub, jika kita masih menggunakan aksesoris, alangkah baiknya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, jika kita menggunakan baju panjang, alangkah baiknya kita gulung terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mencuci tangan dan mencuci tangan secukupnya. Nah, saya menggunakan hand scrub secukupnya. Dan saya menggunakan cuci tangan dengan 6 langkah 4 gerakan. Yang pertama, kita bersihkan telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, cara mengunci. Yang kelima, sela-sela jari, ibu jari. Yang keenam adalah kuku jari dibersihkan di telapak tangan. Jika sudah seperti ini, kita pasang sarung tangan.
pemeriksaannya kita mulai ya Bu. Untuk yang pertama kita melakukan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini kita mulai dari pemeriksaan suhu, kemudian tensimeter, nadi, dan respirasi. Kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Saya ukur suhu tubuhnya dulu. Tolong dibuka Bu. Nah Ibu, untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi dan respirasi Ibu. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan nadi dan respirasi Ibu cukup baik. Nah, untuk keterangannya, pemeriksaan nadi dan respirasi itu bisa disatukan dalam satu waktu, yaitu dalam waktu 1 menit. Nah Ibu, saya lihat dulu ya. Baik Ibu, untuk hasil KTP-nya, suhu Ibu ternyata normal ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang kita mulai pemeriksaan fisiknya mulai dari kepala ya Bu. Nah, pemeriksaan dalam kepala ini dilihat dari tekstur rambut, apakah rambutnya tebal ataupun menipis, kotor atau ada ketombe, apakah ada luka, lesi dan sebagainya. Ibu, kalau saya menyebutkan ada nyeri tekan, Ibu bilang ya. Apakah ada nyeri tekan Bu? Tidak. Tidak ada. Nah, untuk kepala mungkin cukup simetris. Nah, langsung kita ke pemeriksaan ke telinga. Kita lihat telinga si pasien kelihatannya simetris antara telinga kiri dan telinga kanan. Nah, untuk sekarang ke mata, Ibu tolong matanya dilihat Bu. Konjungtivanya tidak ada tanda-tanda anemis, pupilnya berjalan. Ibu, kalau misalkan ada nyeri tekan bilang ya Bu ya. Apakah ada nyeri tekan? Tidak. Untuk kelopak matanya, apakah ada nyeri tekan? Tidak. Tidak ada. Nah, sekarang kita pemeriksaan mulut. Mulutnya dilihat lumayan tampak lembab. Ibu tolong buka mulutnya Bu. Tidak ada sariawan, tidak ada gejala sariawan, kemudian tidak ada karies gigi dan gigi sempurna. Nah, sekarang kita periksa bagian leher, apakah ada pembesaran tiroid atau tidak kepada pasien, ataupun ada pembengkakan ataupun ada luka. Ibu maaf ya, saya periksa dulu. Coba Ibu menelan. Nah, di sini pasien tidak terdapat pembesaran tiroid dan tidak ada pembengkakan. Selanjutnya kita periksa di bagian dada. Ibu maaf ya Bu, Ya, saya periksa silakan. dulu. Dadanya simetris. Kemudian kita lihat ke bagian abdomen, lihat kesimetrisan apakah ada pembengkakan ataupun luka. Nah, di sini pasien tidak terdapat luka dan tidak ada pembengkakan sama sekali. Kemudian kita lihat tangan pasien.
Tangan pasien terlihat simetris antara tangan kiri dan tangan kanan. Nah, sekarang kita lihat bagian ekstremitas bawah. Ibu maaf ya Bu, dilihat ekstremitas bawah dan kaki keduanya tampak simetris. Kita lihat mata kakinya, keduanya sama-sama simetris. Selanjutnya kita pemeriksaan auskultasi. Auskultasi ini kita periksa di bagian abdomen. Ibu maaf ya, saya buka dulu. Nah, dalam pemeriksaan abdomen ini kita dengar apakah ada disinus atau tidaknya pada abdomen si pasien. Dan pasien tidak dapat disinus. Nah, selanjutnya Ibu yaitu pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini diperiksa yaitu di antara bahu sampai belahan dada dan dari panggul sampai ke abdomen. Saya periksa dulu ya Bu. Nah, dalam pemeriksaan panggul sampai abdomen itu kita lihat apakah pasien ada pembekakan hepar atau tidak. Nah, jika sudah diperiksa, pasien sudah tampak tidak ada pembekakan dalam hepar. Selanjutnya kita periksa ya Bu. Apakah ada sakit Bu? Enggak. Nah, terdapat di sini pasien tidak ada pembekakan pada ginjal. Nah, Ibu, untuk pemeriksaan fisik pada sistem endokrin sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah dilakukan pemeriksaan, Bu? Baik. Nah, Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada imunologi. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sekarang, Bu? Tidak. Tidak. Kalau pengalaman penyakit masa lalu ada? Tidak. Apakah Ibu pernah dirawat? Tidak. Tidak. Apakah Ibu memiliki alergi obat atau makanan? Tidak. Oh, tidak. Apakah Ibu memiliki penyakit bawaan dari keluarga Ibu? Barangkali? Tidak. Baik, tidak ada. Oke. Nah, sekarang adalah pemeriksaan inspeksi. Inspeksi ini pemeriksaan pada kulit dalam keseluruhan tubuh. Ibu, saya lihat ya Bu kulitnya. Nah, Ibu, apakah Ibu bisa membuka baju? Ya, bisa. Nah, selanjutnya kita melihat apakah ada ruang lesi ataupun udim pada abdomen ataupun ada dermatitis, purpura dan jenis peradangan pada anggota tubuh. Tidak ada lesi ya Bu. Nah, Ibu, sekarang saya akan menilai sendi Ibu. Dimulai dari tangan yang kiri ya Bu ya. Coba Ibu angkat tangannya. Kemudian ketika saya menimpakan beban, Ibu coba tahan. Tahan Bu. Baik. Satu lagi, coba Ibu angkat. Coba tahan. Baik. Selanjutnya ke bagian kaki. Coba Ibu angkat Bu. Iya, baik. Satu lagi Bu. Oke, baik. Nah, Ibu, sekarang kita pemeriksaan ke bagian telinga. Apakah ada drainase, peradangan ataupun jaringan paru pada telinga pasien?
Nah, Ibu, kita periksa dulu ya, Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan telinganya tidak ada drainase atau pembekakan dan juga tidak ada jaringan parut. Nah, selanjutnya Ibu yaitu pemeriksaan palpasi. Palpasi ini kita memeriksa bagian interior dan posterior, kemudian cervical, ketiak dan kelenjar getah bening. Kemudian di lingual untuk mengetahui apakah adanya pembesaran di bagian leher ataupun bagian lainnya. Nah, Ibu, sekarang saya periksa dulu ya, Bu. Tidak ada pembekakan ya, Bu. Tidak ada kelenjar teriodu juga. Untuk pemeriksaan dada, tidak ada pembesaran. Semuanya tampak simetris. Maaf Ibu, ketiaknya saya periksa dulu. Jika Ibu terasa sakit, bilang ya, Bu. Sakit gak, Bu? Enggak. Satu lagi. Sakit gak, Bu? Tidak. Ada. Nah, Ibu, sekarang yaitu pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini dilakukan pada pemeriksaan paru-paru dan jantung. Apabila bunyi jantung abnormalnya itu adalah pekak, dan untuk bunyi normal paru-paru yaitu sonor. Ibu, maaf ya, saya periksa dulu. Nah, Ibu, yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi. Nah, pemeriksaan auskultasi ini dilanjutkan pemeriksaan sama kepada paru-paru dan jantung. Nah, untuk pada paru-paru, jika abnormal itu akan kita dengarkan dalam suara wheezing, mengi, ataupun sebagainya. Nah, untuk jantung abnormalnya yaitu suara hipersonor. Coba tarik nafas Ibu perlahan. Nah, Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu jika sudah dilakukan pemeriksaan, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, kalau begitu untuk hasilnya, dari sekian lamanya saya memeriksa dari sekujur kepala sampai ujung kaki. Alhamdulillah Ibu cukup lumayan membaik ya, Bu ya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau jika ada Ibu ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jika sudah kita berpamitan kepada pasien, kita lepaskan sarung tangan dengan teknik skin to skin. Nah, jika sudah, kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah itu kita mencuci tangan kembali, yaitu menggunakan 6 langkah 4 gerakan. Nah, jika sudah, kita rapikan alat dan kita dokumentasi. Nah, mungkin cuma itu video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.